Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitriani, NPM 18310013 dari kelompok 5. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum yang berjudul Nuclei et 12 Nervus. Dan di sini saya masih menggunakan Sobota Jilid 3 dan dimulai dari halaman 245. Jadi kita langsung aja untuk penjelasan. Untuk kita mulai dari halaman 245. Nah, di sini sudah terlihat yang tulisan-tulisan yang di bold. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada si Aqueductus mesencepali. Apa sih Aqueductus mesencepali ini? Jadi Aqueductus mesencepali ini dia yang bulat kecil di tengah. Dia itu sebagai saluran yang untuk yang menyalurkan si LCS. Nah, ada si substantia nigra, ada si substantia grigia centralis, ada si nucleus ruber, ada si crus cerebri. Nah, kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, kalau ini sama aja, tapi mungkin lebih jelasnya kayak misalnya si Aqueductus mesencepali ini terlihat nih yang bulat kecil di tengah. Nah, di substantia nigra ini si substantia grigia centralis itu yang di samping-sampingnya nih, yang di sini. Nah, ada si pedunculus cerebri gitu. Jadi si pedunculus cerebri itu bagi dua, ada si crus cerebri sama si tegmentum mesencepali. Yang si crus di sini dan yang si tegmentum mesencepali di sini nih. Nah, ini yang substantia nigra. Substantia nigra juga dibagi menjadi dua, ada si pars reticularis sama pars compacta. Nah, lanjut. Nah, di halaman 246 ini tuh adalah si truncus encepali atau batang otak. Nah, yang kita ketahui si truncus encepali ini dibagi menjadi 3. Ada si mesencephalon, ada pons, ada si medulla oblongata. Nah, di sini kita menekankan ada si glandula pinealis. Apa sih glandula pinealis itu? Jadi, si glandula pinealis itu dia itu yang menghasilkan hormon melatonin, di mana fungsinya itu untuk mengatur irama sirkadi sama atau lebih bahasanya tuh mengatur siklus tidur kita. Nah, si hormon melatonin ini dia bakal meningkat jika keadaannya gelap. Atau misalnya kalau misalnya kita di kamar lampu dimatiin tuh bawaannya ngantuk kan. Nah, itu karena ada meningkatnya si hormon melatonin itu. Terus ada si colliculus superior, inferior, terus ada si pedunculus cerebri itu yang tadi itu kan. Terus nah, ada si fossa rhabdoidea. Nah, si fossa rhabdoidea ini namanya fossa berarti bolongan atau galian. Namanya bolongan pasti punya batasan superior, inferior, lateral gitu-gitu kan. Nah, coba kita mencari si batasan si rhabdoidea ini. Batasan misalnya nih yang ditanya batasan superior dari fossa rhabdoidea apa sih? Berarti namanya batasan superior berarti batasan yang atas. Nah, di sini kan ada di kayak bolongan bentuk segitiga kayak gini kan. Sedangkan rhabdoidea terletak di sini. Nah, coba tadi soalnya kan batasan superior dari fossa rhabdoidea, atas dari si fossa rhabdoidea batasannya. Kita lihat di atas ada apa? Nah, ternyata batasan si superior dari fossa rhabdoidea itu ada si velum medulla superior, maaf. Nah, itu batasan si superiornya. Nah, si fossa rhabdoidea ini dibagi menjadi dua. Salah satunya ada si sulcus medianus ini nih. Nah, kalau misalnya ditanya nih, batasan superior lateral, berarti batasan atas samping. Karena kan superior lateral. Nah, kita cek batasan atas sampingnya itu apa sih? Ternyata batasan sampingnya itu ada sini nih, ada si pedunculus cerebralis superior. Itu batasan si superior lateral dari si fossa rhabdoidea. Nah, kalau misalnya yang ditanya batasan inferior lateral, berarti batasan yang di bawah tapi yang di sampingnya kan. Nah, kita lihat batasan di bawah tapi samping berarti di sini tapi di sampingnya sini kan. Nah, di sini kita tidak
kurang jelas apa batasannya yang di bawah itu, kita lihat ke gambar selanjutnya. Nah, ternyata kalau kita lihat batasan inferior lateralnya itu ada si velum medullare inferius, karena dia letaknya di sebelah sini. Nah, itu batasan si inferior lateralnya. Nah, kita balik lagi ke sebelumnya. Nah, di sini juga ada si nervus, letak-letak nervus. Di sini ada dari nervus 4 sampai 12. Gimana sih ngapalinnya biar tahu letak-letak si nervusnya itu di mana? Nah, kita mulai dari si nervus 4 nih. Nervus 4 itu letaknya ada di sebelah sini nih, sebelah kanan atas kan. Nah, letaknya ada di sini nih. Nah, dia menyalur nanti ke bagian sini. Berarti ini masuk ke nervus 5. Nah, untuk nervus 6-nya itu di sini nggak kelihatan. Jadi di sini langsung loncat ke nervus 7. Nah, untuk nervus 7, 8, 9, 10, 11 sama 12, nah itu disejajar. Jadi kita gampang untuk ngapalnya nih. Ini nervus 7, nervus 8, nervus 9, ini nervus 10, ini 11, terus ini 12 nih. Jadi kita kayak karena mereka sejajar, jadi kita tahu letak-letaknya. Nah, lanjut ya, itu untuk nervus. Terus lanjut, tadi udah kan si velum medulla inferius. Nah, di sini nih. Nih, tadi kan juga ada si colliculus kan, colliculus. Nah, ini nih colliculus nih. Colliculus superior, inferior. Nah, tadi si velum medulla superius, fossa rhabdoidea. Nah, si pedunculus cervicis superior. Di sini juga kelihatan thalamus. Lanjut ke bagian bawah. Nah, tadi kan kita udah ngebahas sih glandula pinealis kan. Nah, di sini kelihatan nih glandula pinealis itu yang mana? Ternyata yang ini glandula pinealis yang menggantung nih di sini nih. Glandula pinealis yang menggantung. Nah, dia tuh menggantungnya di mana sih? Ternyata dia tuh menggantungnya di commissura posterior nih. Di sini nih, dia menggantung nih. Si glandula itu menggantung di commissura posterior. Nah, ada nih badan kayak bentuk-bentuk badan keker. Nah, itu tuh si colliculus kan tadi ada colliculus superior, inferior gitu. Dan juga tadi di sini kelihatan ada si ventriculus tertius. Tuh. Lanjut. Nah, untuk di halaman 248 ini lebih ke perdarahannya. Kan? Nah, di sini tadi ada si velum medulla superior, tadi kita udah bahas. Terus ada si fossa rhamdoidea. Nah, ini kan tadi saya bilang tadi ini lebih ke perdarahannya kan. Nah, di sini nih ada si arteri basilaris, maaf. Terus ada si arteri vertebralis kan. Nah, si arteri vertebralis ini dia asal dari si arteri basilaris. Nah, mereka ini yang memperdarahi si batang otak. Nah, di sini juga kelihatan nih si verticulus quartus, terus ada si verticulus tertius tuh yang tadi yang di atas, terus udah lanjut. Nah, kita sekarang lanjut ke nukleu atau nuklei. Nah, di sini. Nah, di sini ada si nucleus dentatus. Nucleus dentatus itu dia itu nukleus yang terbesar. Nah, ini kan kita cerebri nih. Nah, cerebri ini ternyata tuh dibagi menjadi dua. Ada si cortex sama si medula. Nih, ada si cortex sama si medula. Nah, si cortex itu yang di pinggir-pinggir nih, yang di luar, yang bentuknya kayak si daun nih, si cortex. Nah, kalau si medula tuh yang di dalamnya nih. Yang di dalamnya yang berwarna lebih pucat. Tuh. Nah, kita lanjut ke bawah, ke gambar bawahnya. Nah, di sini ada si nuklei cerebri.
Nah, si nucleus cerebri ini ternyata dibagi lagi, ada 4. Ada apa aja sih? Ada si nucleus fastigi, ada si nucleus interpositus posterior, nucleus interpositus anterior, sama nucleus dentatus. Nih, letak-letak di sini si fastigi. Terus interpositus posterior ada di sini. Terus yang anterior ada di sini. Terus yang dentatus ada di sini. Nih, yang ini. Nah, di sini juga kelihatan nih si cortex cerebri nih. Terus nah di sini tuh ada si corpus medulla cerebri. Di sini nih corpus. Nah, lanjut. Nukleu. Mungkin udah di halamannya itu doang kalau nukleu. Nah, mungkin kita bakal ngebahas si nervus ya. Nah, untuk nervus itu bisa lihat di halaman 291. Sebentar ya. Kita bakal ngebahas 12 nervus dan letak-letaknya di mana. Sebenarnya kalau nervus kayak gitu, fungsi-fungsinya bisa dibaca sendiri atau di hafalin dengan metodenya sendiri-sendiri ya kalau itu tuh. Bentar ya. Nah, di sini nih. Di sini tertera dari nervus 1, nervus 2 sampai nervus 12. Nah, dia ada peran-perannya juga kayak SSA, yang belum tahu SSA, VEU gitu-gitu nanti kita bakal dibahas, ada pengertiannya di bawah atau catatannya di bawah. Nah, lokasinya tuh ada yang kayak yang olfaktorius, dia lokasi yang penting itu mukas olfaktoria. Terus ada sih yang kedua nervus 2 itu ada retina gitu-gitu. Nah, itu bisa dibaca masing-masing. Terus nah, ada di halaman 294. Nah, kan tadi di nervus atas tuh ada si perannya ada VEU, SEU. Nah, apa sih VEU SEU itu? Nah, di sini nih. Itu kayak pembagian-pembagiannya ada si nukleus somatoaferen umum, terus viscero eferen umum gitu-gitu nih. Nah, di sini tuh dikasih warna gitu jadi biar kita mudah ngapal, kayak misalnya si SEU itu yang warna merah, si VEU warna kuning, terus ada yang warna biru, warna ungu gitu-gitu. Nah, mereka tuh punya fungsi masing-masing nih yang warna-warna ini. Kalau misalnya si merah itu, dia yang fungsinya untuk menggerakkan otot-otot skelet atau lurik. Nah, kalau misalnya yang warna kuning atau si VEU itu yang untuk involunter. Nah, kalau misalnya yang fast, tadi si VEU itu dia untuk involunter atau gerakan tidak sadar ya. Terus kalau misalnya si fast itu dia yang untuk otot wajah. Terus kalau VAU atau fast itu dia untuk gerakan usus. Kalau misalnya SAU untuk pusat nyeri, sakit dan tekanan. Kalau misalnya SAS itu dia untuk otot wajah, laring, faring, dan trakea. Nah, habis kayak gitu, mungkin kalau materi dari pertemuan 4 ini segitu. Materinya hanya segitu. Terus lanjut, saya bakal ngejelasin klinis yang ada di pertemuan 4 ini. Apa aja sih klinis yang ada di pertemuan 4 ini? Nah, saya bakal ngebahas yang si trigeminal neuralgia. Nah, apa sih si trigeminal neuralgia ini? Ternyata si trigeminal neuralgia ini yaitu rasa nyeri kronis akibat gangguan pada saraf trigeminal atau saraf kelima dari 12 pasang saraf yang berasal dari otak. Nah, saraf ini terletak pada setiap sisi wajah dan memungkinkan seseorang dapat merasakan beragam sensasi pada wajah. Nah, sebagian besar rasa nyeri pada trigeminal neuralgia ini terjadi pada salah satu sisi wajah. Nah, terutama itu pada bagian bawah wajah. Rasa nyeri tersebut terasa seperti nyerinya tuh kayak ditusuk, terus kayak tersengat listrik, terus dan berlangsung dari beberapa detik hingga sekitar 2 menitan. Terus
Serangan nyeri ini dapat muncul secara teratur selama beberapa hari hingga beberapa bulan. Namun pada kasus yang parah, rasa nyeri dapat muncul ratusan kali dalam satu hari. Nah, kondisi ini umumnya dialami perempuan, jadi itu lebih sering ke perempuan. Nah, usianya yang 50 tahun. Meski si trigeminal neural ini sangat menyulitkan dan mengganggu kualitas hidup penyerta, namun kasus ini dapat dikendalikan dengan pemberian obat, suntikan, atau operasi. Nah, apa aja sih gejala si trigeminal neuralgia ini? Gejalanya itu yang pertama tadi ada nyeri kan, yang pasti itu nyeri. Terus umumnya itu nyerinya itu di bagian pipi, rahang, gusi, gigi, atau bibir. Nah, rasa nyeri itu juga terkadang dapat terasa pada mata dan dahi. Penderita trigeminal neuralgia sering merasa nyeri pada salah satu sisi wajah. Nah, kan tadi udah dibilang dia pasti nyerinya itu biasanya pada satu sisi wajah. Nah, habis kayak gitu, nah rasanya dia tuh tadi kayak sangat listrik, terus penderita juga dapat merasakan sakit pada area wajah atau menyebar ke seluruh wajah, jadi bisa setengah, bisa keseluruhan. Terus nyerinya itu juga secara spontan. Terus habis kayak gitu nyerinya juga, ngerasain nyerinya itu dia secara teratur, bisa berapa hari, minggu gitu-gitu. Nah, penyebab si trigeminal neuralgia ini apa sih? Penyebabnya itu terganggunya fungsi saraf trigeminal. Saraf trigeminal yang tertekan pada pembuluh darah di sekitarnya diduga menjadi penyebab kondisi ini. Tekanan tersebut menimbulkan gangguan fungsi pada saraf trigeminal. Nah, si trigeminal neuralgia ini juga dapat terjadi akibat kelainan yang menyebabkan rusaknya selaput pelindung saraf bernama mielin, seperti pada penyakit multiple sclerosis atau seiring proses penuaan. Nah, pengobatannya apa sih untuk neuralgia ini? Jadi kalau misalnya neuralgia ini biasanya dokter bakal memberikan obat atau memberikan penanganan itu sesuai sama gejala masing-masing. Biasanya itu kalau misalnya beberapa obatnya itu ada si anti konvulsan seperti carbamazepin, terus ada si phenytoin, terus bisa juga disuntik botox atau botulinum toksin. Terus ada juga ada obat antispasmodik, yaitu golongan obat yang dapat melemaskan otot dan dapat digunakan bersama carbamazepin tuh. Terus bisa juga operasi kalau misalnya emang gejalanya udah parah gitu. Jadi tuh kalau misalnya pengobatan tuh tergantung dari gejalanya masing-masing gitu. Nah, komplikasinya apa sih? Kalau komplikasi dari neuralgia ini mungkin ada menemui kesulitan dalam menjalani kegiatan secara normal, jadi sulit kayak melakukan aktivitas secara normal. Tuh, terus bisa juga depresi gitu-gitu. Terus mungkin segitu saja penjelasan materi dan klinis untuk pertemuan 4 ini dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.